seadanya. Jadi untuk tahun ini kita mencoba melaksanakan evaluasi mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mohon bantuan setelah ini nanti mungkin teman-teman secara teknis akan memberikan beberapa indikator akan disampaikan masing-masing perangkat daerah. Nah, indikator ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman tim evaluasi kelembagaan tingkat kabupaten. Nanti ada masing-masing indikator, ada masing-masing definisi operasional. Jadi selain definisi operasional, nanti ada evidence yang harus teman-teman cukupi. Dari masing-masing evidence tersebut tentu akan berdampak pada nilai masing-masing kelembagaan di perangkat daerah, Bapak Ibu. Tentunya dalam pengisian evidence tersebut dan pemahaman terkait definisi operasional dibutuhkan satu pemahaman masing-masing antar masing-masing perangkat daerah. Jadi setelah ini minta tolong Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Zoom bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu Kepala OPD dan teman-teman yang mempunyai keterkaitan dengan evidence yang akan disampaikan nanti. Jadi setelah ini teman-teman diberikan waktu untuk berdiskusi setelah acara ini ya, diskusi terkait bagaimana memenuhi evidence yang sudah kita tentukan. Nanti akan kami undang lagi untuk pengisian dokumen yang harus disampaikan sesuai dengan evidence nanti. Nanti akan kami jadwalkan lebih lanjut. Jadi mohon bantuan untuk setelah acara ini bisa disampaikan ke pimpinan dan berdiskusi. Jadi ketika nanti pengisian nanti direncanakan 1 hari. Jadi semua OPD dikumpulkan, langsung mengisi di tempat. Ketika pengisian diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi di masing-masing perangkat daerah. Jadi kalau memang hari ini belum jelas, silakan ditanyakan. Sampai sebelum ada waktu untuk mengisi, jadi ada beberapa waktu, beberapa hari ini nanti kalau memang ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau setelah Zoom ini masih belum paham, bisa ke kantor menemui teman-teman untuk berkoordinasi lebih lanjut. Karena dampaknya hasil evaluasi kelembagaan ini selain dari penilaian RB, jadi RB untuk per tahun itu ada capaian nilai evaluasi kelembagaan masing-masing perangkat daerah, juga berdampak pada penentuan indeks TPP. Jadi Bapak Ibu yang mengisi nanti, apapun itu hasilnya, itu pasti berdampak pada besaran nilai indeks TPP. Semakin indeksnya besar, peluang untuk mendapatkan TPP yang besar juga pasti ada. Jadi oleh karena itu mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk aktif dan berkolaborasi dengan pimpinan perangkat daerah dan teman-teman yang berkaitan dengan evidence yang akan dipenuhi nanti. Selain itu, mungkin di luar konteks ini, terkait evaluasi kelembagaan pada bulan-bulan ini kami juga menyelenggarakan evaluasi unit penyelenggaraan pelayanan publik, terutama kepada Bapak Ibu yang punya UPT, minta tolong didampingi ketika ada tim kami melaksanakan monitoring lapangan. Jadi karena ada beberapa UPT dari hasil DES beberapa waktu yang lalu masih perlu pendampingan lebih. Jadi kalau memang nilainya segitu, tidak ada peningkatan, kita anggap OPD tidak peduli terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang. Nah, kalau tidak peduli dan nilainya tidak bagus, jangan kaget nanti kalau ada teguran atau surat cinta dari pimpinan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan evaluasi kelembagaan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai salah satu sarana kita untuk memperbaiki diri dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin itu, tetap semangat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arief selaku Kabag Organisasi. Mengingatkan agar seluruh peserta untuk mengisi daftar absensi di kolom chat yang telah disediakan.
Mohon maaf, ada kendala teknis sebentar sehingga untuk pelaksanaan ini masih tertunda sebentar saja. Hmm. Kurang. Anu, sosialisasi sistem input data.
Tes. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Bapak Ibu, mohon izin. Tes 1, 2, 3. Terdengar nggak? Ada. Oke. Bapak Ibu, pangapunten tadi ada kendala teknis jaringan, jadi saya harus pindah perangkat, join akun Zoom-nya. Oke. Tes. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ya, kami tadi ada kendala teknis. Terima kasih atas kesediaannya untuk menunggu kami. Izin, kami akan melanjutkan agenda sosialisasi evaluasi kelembagaan pada hari ini. Jadi tadi Pak Kabak sudah menyampaikan bahwasannya kita memang sebenarnya di beberapa tahun lalu, khususnya di tahun 2021, Bapak Ibu, kita Ajang sudah mengevaluasi kelembagaan mendasari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2018. Kemudian saat ini sudah berumur ya, bukan berumur, tapi saat ini sudah 3 tahun berjalan dan kita belum melakukan evaluasi kelembagaan ulang. Sedangkan evaluasi kelembagaan versi Permendagri nomor 99 tahun 2018, kita belum pernah melakukan evaluasi menggunakan regulasi ini sama sekali. Sehingga di tahun ini kami berencana akan melakukan evaluasi kelembagaan dengan mendasari 2 regulasi ini. Izin Bapak Ibu, kami share screen. Jadi Bapak Ibu, dasar hukum yang menjadi rujukan kami dalam melakukan sosialisasi hari ini, yang pertama yaitu adanya Permen Pan RB nomor 20 tahun 2018, di mana pasal 3 ini mengamanatkan bahwa evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 tahun sekali. Jadi terakhir kita di tahun 2021 dan sekarang 2024, sudah 3 tahun yang lalu. Ini berarti sudah waktunya kita untuk melakukan evaluasi kelembagaan ulang. Nah, kemudian yang kedua adanya Permendagri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Ini bahwa pembinaan penataan perangkat daerah dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Oke. Nah, khusus yang Permendagri 99 tahun 2018 ini, Bapak Ibu, kita sama sekali belum melakukan evaluasi kelembagaan. Namun, seingat saya dulu di tahun 2019, sebelum saya masuk di bagian organisasi, itu teman-teman bagian organisasi sudah pernah melakukan sosialisasi dan membagikan buku dan kopi pada seluruh OPD. Nah, saat ini Bapak Ibu, mari kita lakukan evaluasi kelembagaan ini. Kalau tadi Pak Kapak menyampaikan untuk melakukan evaluasi kelembagaan ini butuh adanya pemahaman, jadi nanti secara teknis akan kami sampaikan bagaimana tahapannya, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana alur yang sudah kita persiapkan. Kami mewakili tim evaluasi kelembagaan kabupaten sudah merumuskan hal ini, Bapak Ibu. Dan begitu juga dengan timeline sudah kami tentukan yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tahapan evaluasi itu sendiri, karena di tahun ini kita akan melaksanakan evaluasi kelembagaan mendasari 2 aturan, rencananya akan kami lakukan secara paralel, maksudnya secara bersamaan Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin mungkin teman-teman yang menangani sekretariat dan kelembagaan sudah memenuhi permintaan kami berkaitan dengan scoring urusan pemerintahan ya. Jadi scoring urusan pemerintahan itu sebenarnya juga berkaitan salah satu agenda dalam rangka evaluasi kelembagaan. Tapi itu kita hanya tujuannya untuk penyiapan data saja. Untuk evaluasinya merupakan agenda lanjutan setelah tersedia data scoring evaluasi kelembagaan. Nah, sedangkan hari ini kita itu melakukan sosialisasi berkenaan dengan tahapan evaluasi kelembagaan yang diamanatkan undang-undang, di mana evaluasi ini secara struktur sudah diatur oleh 2 instansi, Kemenpan dan Kemendagri.
dan juga sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi pertanyaannya sudah dipersiapkan, begitu juga indikator-indikatornya mereka sudah menentukan. Kita tinggal melaksanakannya saja seperti itu. Oke, untuk tahapan evaluasi di sini coba kami perbandingkan, Bapak Ibu. Kalau di Permenpan RB itu ada 4 tahapan, sedangkan di Permendagri ada 2 tahapan. Nah, kalau di Permenpan RB pertama itu tahapannya persiapan. Nah, persiapan ini salah satunya yang perlu dilakukan adalah melakukan pembentukan dan penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan. Tim evaluasi kelembagaan ini di tingkat organization wide level dan sub-organization wide level. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, organization wide level itu adalah organisasi yang paling tinggi. Jadi ada tim evaluasi kelembagaan di tingkat organisasi yang paling tinggi dan sub-organization wide level ini di tingkat tingkat organisasi level 2. Jadi kalau tadi itu level tinggi, berarti anggaplah kita level 1 gitu ya. Itu adalah tim evaluasi kelembagaan kabupaten. Level di bawahnya atau level 2 itu adalah tim evaluasi kelembagaan level perangkat daerah. Nah, untuk tim evaluasi kelembagaan ini secara ketentuan di Permenpan RB sudah diamanatkan Bapak Ibu. Ada beberapa kriteria tertentu. Kriterianya seperti pejabat yang tergabung dalam tim, memiliki kompetensi dan kemampuan analisis, dan memahami kelembagaan pelaksanaan tugas dan fungsi di lembaga itu sendiri. Nah, kemudian untuk jumlah anggota tim itu sesuai kebutuhan. Selanjutnya tahapannya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini melalui pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kuesionernya dari Menpan juga sudah disediakan. Ada sekian banyak pertanyaan, bukan pertanyaan nih, pernyataan. Gitu. Kemudian setelah pengisian kuesioner, data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Setelah data dianalisa, tahapannya keempat yaitu laporan dan evaluasi. Penyampaian laporan ini kepada Menpan RB. Sedangkan kalau Permendagri 99 secara tahapan lebih simpel, lebih ringkas, hanya ada 2, yaitu pengumpulan data dan analisis tingkat kematangan. Nah, analisis tingkat kematangan ini Bapak Ibu istilah yang memang yang ditentukan oleh Permendagri. Kalau oleh Menpan itu istilahnya peringkat komposit. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melakukan kuesioner ini akan muncul peringkat komposit hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Kalau versi Permendagri outputnya adalah nilai tingkat kematangan perangkat daerah seperti itu. Nah, mengingat kita di tahun ini akan melakukan evaluasi kelembagaan ini Bapak Ibu, sehingga untuk 2 tahapan yang diamanatkan oleh baik Permenpan dan Permendagri ini, kami tim evaluasi kelembagaan kabupaten mengkolaborasikan. Nah, jadi dalam tahapan persiapan nanti, saat ini kita akan sosialisasi ya. Setelah sosialisasi, harapan kami teman-teman di level perangkat daerah melakukan tahapan persiapan dengan melakukan pembentukan tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Seperti itu. Nah, tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah ini nanti seperti apa? Seperti itu ya. Formatnya bagaimana itu sudah kami persiapkan dan sudah kami tata susunannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan koordinasi atau apa ya istilahnya di internal melakukan pembahasan siapa-siapa yang akan menjadi yang akan tergabung di dalam tim evaluasi kelembagaan itu sendiri. Jadi ini gambaran untuk evaluasi untuk tahapan dari 2 regulasi. Kemudian untuk metode evaluasinya sendiri seperti apa sih gitu ya? Untuk metode evaluasinya sebenarnya tidak jauh berbeda, namun kalau Permenpan RB itu lebih rigid ketentuannya, kalau Permendagri 99 hanya diatur secara umum saja. Kalau Permenpan RB melalui survei Bapak Ibu berdasarkan kuesioner yang terstruktur, sama Permendagri juga survei, nanti Bapak Ibu tinggal memilih beberapa pernyataan pada setiap indikator. Kemudian
di Permenpan ini pengisiannya dilakukan oleh itu ya multi level ya, ada level 1 sama level 2. Jadi level satunya itu level kabupaten dan level 2-nya level perangkat daerah. Untuk populasinya di Permenpan RB itu populasinya adalah seluruh unsur penyelenggara pemerintah. Sampelnya 2 tingkatan, sampelnya itu jadi 2 tingkatan, tingkat 1 level kabupaten, kemudian yang tingkat di bawahnya itu kami anggapnya level perangkat daerah. Sedangkan untuk responden itu adalah responden yang melakukan pengisian kuesioner adalah tim yang ditugasi oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu, berhubung jumlah perangkat daerah di Kabupaten Lumajang ini ada 49 ya. Jadi kami tim evaluasi kelembagaan kabupaten sudah menyepakati bahwasanya populasi kami adalah seluruh perangkat daerah dan kabupaten, sehingga dari seluruh populasi itu sampel serta responden yang kami ambil kita gunakan seluruhnya gitu. Nah, jadi seluruh perangkat daerah wajib melakukan evaluasi kelembagaan dan hasil jawabannya ini nanti akan menjadi pertimbangan kami dalam olah data ya. Yang menjadi bahan kami untuk mengolah data itu adalah jawaban dari responden, di mana responden ini terdiri dari tim evaluasi kabupaten dan tim evaluasi perangkat daerah. Jadi total ada 50 responden yang nantinya akan kami olah datanya. Kemudian untuk Permendagri 99, sama metodenya juga melalui survei berdasarkan kuesioner yang sudah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk Permendagri ini tidak ada keharusan memang, tapi kemarin kami koordinasikan dengan teman-teman Kemendagri. Jadi yang diminta untuk dinilai tingkat kematangan perangkat daerahnya itu adalah seluruh perangkat daerah. Jadi mau tidak mau seluruh perangkat daerah wajib melakukan evaluasi kelembagaan ini. Oke, Bapak Ibu, secara detail nanti ini kami akan menjelaskan bagaimana evaluasi mendasari Permenpan RB nomor 20 tahun 2018. Ini contoh sampel dan responden saja. Ini sesuai ketentuan. Diamankan ada 2 level. Jadi di Kabupaten Lumajang juga kami akan melakukan seperti itu. Level yang kabupaten itu evaluasi kelembagaan kabupaten. Dan level perangkat daerah ini dari seluruh perangkat daerah. Nah, khusus untuk sekretariat daerah, Bapak Ibu, hari ini teman-teman bagian kami undang bersama-sama. Kenapa? Biar seluruh bagian mengetahui tata cara bagaimana pelaksanaan evaluasi ini. Namun untuk sekretariat daerah nanti akan ada satu tim, tidak tim berdasarkan masing-masing bagian, tapi di sekretariat daerah nanti akan dibentuk satu tim evaluasi kelembagaan sekretariat daerah, seperti itu. Nah, untuk ruang lingkup evaluasi kelembagaan versi Permenpan 20 tahun 2018, nah, mungkin nanti saya rasa sih Bapak Ibu sudah ini ya, yang tahun 2021 kemarin pernah melakukan atau mempelajari regulasi ini, saya yakin jenengan juga sedikit banyak mengenal. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Nah, kalau ruang lingkup evaluasi kelembagaan versi Menpan Menpan RB 20 ini yang dievaluasi itu dari dimensi struktur dan dimensi proses, Bapak Ibu. Jadi ada 2 hal besar yang dievaluasi dalam perangkat daerah atau dalam organisasi, itu bagaimana bentuk strukturnya, bagaimana pembagian strukturnya, dan bagaimana proses kerja di dalam organisasi itu sendiri. Nah, dari 2 besar dimensi, ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 subdimensi, Bapak Ibu. Mohon maaf, dibagi lagi menjadi sub-subdimensi. Nah, untuk dimensi struktur ini dibagi menjadi 3 subdimensi. Nah, 3 subdimensi ini yang pertama subdimensi kompleksitas, Bapak Ibu. Nah, subdimensi kompleksitas ini melakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkatan pembagian kerja atau tugas dan fungsi yang dilaksanakan di perangkat daerah. Itu kompleksitasnya. Baik menilai kompleksitasnya dari sisi horizontal, vertikal, atau spasial. Gitu. Jadi kalau horizontal itu lebih ke bagaimana pembagian struktur
ke samping ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau vertikal bagaimana pembagian struktur jabatan dari atas sampai ke bawah. Sedangkan kalau spasial itu lebih ke bagaimana kondisi pembagian tugas dan fungsi dengan kalau spasial ini lebih ke kayak yang memiliki UPT, pembagian-pembagian tugas di beberapa wilayah. Sedangkan untuk subdimensi yang kedua yaitu subdimensi formalisasi. Subdimensi formalisasi ini untuk mengetahui bagaimana pembakuan aturan, prosedur atau instruksi agar konsisten ya di dalam sebuah organisasi. Kemudian subdimensi yang ketiga, subdimensi sentralisasi. Nah, ini subdimensi sentralisasi ini berkaitan dengan bagaimana kewenangan pengambilan keputusan pada sebuah organisasi. Apakah sepenuhnya pengambilan keputusan dilakukan oleh manajemen tingkat tertinggi atau di level bawahnya boleh atau seperti apa? Itu yang dinilai. Selanjutnya untuk dimensi proses. Selanjutnya untuk dimensi proses, Bapak Ibu, ini ada 5 subdimensi. Yang pertama, subdimensi keselarasan. Jadi subdimensi keselarasan ini untuk menilai atau untuk mengetahui bagaimana keselarasan antara strategi organisasi dengan visi misi tujuan kabupaten. Kemudian subdimensi yang kedua, subdimensi tata kelola. Subdimensi tata kelola ini untuk mengetahui bagaimana tingkat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, serta kewajaran penilaian tugas dan fungsi di dalam sebuah organisasi. Seperti itu. Jadi mungkin di sini lebih banyak bagaimana tata kelola di dalam organisasinya, Bapak Ibu ya. Jadi proses kerjanya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, subdimensi perbaikan dan peningkatan proses. Untuk subdimensi perbaikan dan peningkatan proses ini untuk menilai adanya perbaikan atau tidak atas proses kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, apakah mungkin ada sebuah inovasi untuk apa ya, untuk melakukan perbaikan pelayanan di OPD-nya? Apakah ada evaluasi SOP atau ada mungkin muncul inovasi baru gitu, untuk melakukan peningkatan pelayanan publik di OPD-nya? Nah, subdimensi yang keempat itu subdimensi manajemen resiko. Subdimensi manajemen resiko ini untuk menilai bagaimana upaya perangkat daerah dalam pengendalian resikonya. Apakah sudah mengidentifikasi resiko-resiko yang memungkinkan yang mungkin terjadi di OPD-nya, serta bagaimana upaya pengendalian dampak negatif. Jadi lebih ke apa ya? Saya rasa teman-teman OPD ini manajemen resiko kita sudah melakukan hal ini karena setahu kami teman-teman inspektorat itu sudah pernah melakukan sosialisasi dan mewajibkan setiap perangkat daerah memiliki peta resiko seperti itu. Nah, kemudian subdimensi yang selanjutnya, teknologi informasi, ini untuk menilai dan untuk mengetahui bagaimana penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas di organisasi. Nah, khusus teknologi informasi ini setahu kami memang tidak seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lumajang ya memiliki atau memanfaatkan teknologi informasi yang benar-benar memang mendukung pekerjaannya. Tapi kalau mungkin berkaitan dengan perencanaan, SIPD, kemudian manajemen kepegawaian, dan mungkin monef kinerja, itu kita saat ini seluruhnya sudah menggunakan teknologi informasi. Jadi untuk ruang lingkup evaluasi Permenpan, seperti ini Bapak Ibu gambarannya, ada 2 hal yang dievaluasi oleh Menpan, yaitu dari sisi strukturnya dan dari sisi proses di dalam organisasinya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mengisi atau mengevaluasi kelembagaan versi Permenpan, Bapak Ibu akan diberikan kuesioner. Nah, kuesioner nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja ya. Kuesioner itu isinya pernyataan, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dan ada pernyataan.
Nah, kami sampaikan di sini bahwasanya untuk kuesioner Permenpan itu ada 2 macam, pertanyaan isai. Nah, untuk pertanyaan isai ini nanti yang akan dijawab oleh tim evaluasi kabupaten. Pertanyaan esai ini ada 11 totalnya, 6 berkaitan dengan struktur, yang 5 berkaitan dengan proses. Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah pernyataan pilihan ganda. Nah, untuk pernyataan pilihan ganda ini nanti yang akan dijawab oleh tim evaluasi kabupaten dan tim evaluasi perangkat daerah, Bapak Ibu. Nah, untuk level Pemda itu ada 62 pernyataan. Secara ketentuan totalnya ada 63 pernyataan, Bapak Ibu. Oke. Tapi untuk pemerintah daerah itu ada 62 pernyataan. Karena ada beberapa pernyataan kalau di regulasi itu jenengan cek ada beberapa pernyataan yang khusus dijawab oleh teman-teman di level kementerian. Nah, untuk pernyataan ini sendiri dibagi lagi per dimensi. Yang dimensi struktur ada sekian pertanyaan, dimensi proses ada sekian pertanyaan. Pernyataan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk masing-masing pernyataan ini nanti akan kami coba sampaikan bagaimana kita menjawab dan memilih jawaban atas pernyataan yang sudah disediakan pada kuesioner. Jadi, izin saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Kemarin kami tim evaluasi kelembagaan kabupaten telah merumuskan beberapa definisi operasional. Jadi kita mencoba membuatkan modul definisi operasional dan bukti dukung yang bisa digunakan oleh teman-teman perangkat daerah untuk melakukan pengisian kuesioner. Sebenarnya dari Menpan sudah ada modul yang disediakan, namun ketika kami koreksi ada beberapa penjelasan di modulnya Kemenpan yang kami rasa kalimatnya masih belum sederhana dan agak susah dimengerti. Sehingga kemarin kami tim evaluasi kelembagaan kabupaten melakukan diskusi untuk menyiapkan modul ini. Mudah-mudahan hasil bahasan kami ini mudah dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian agar nantinya mudah dalam melakukan pengisian. Izin kami share modul yang sudah kami persiapkan, Bapak Ibu. Kami contohkan ya. Jadi untuk Permenpan nanti file ini akan kami bagikan ke jenengan sebagai pegangan dalam melakukan pengisian. Ini satu file ada 2 sheet Bapak Ibu ya. Yang pertama ini modul untuk Permenpan 20, yang kedua Permendagri 99. Untuk Permenpan 20 ini jadi ini ya. Misalkan untuk dimensi struktur, kemudian subdimensi kompleksitas. Ini ada total 62 pernyataan. Yang pertama, coba ini pernyataan pertama. Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Ini ada penjelasan umum, definisi operasional. Nah, di definisi operasional ini kami buat penjelasan dari pernyataan ini adalah pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah struktur organisasi perangkat daerah saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan berlaku ini yang mana? Nah, ini yang kami maksud adalah kami sederhanakan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan mendasari penyederhanaan struktur organisasi. Nah, karena ini adalah struktur yang terakhir ya Bapak Ibu. Kondisi kita saat ini kan sesuai dengan hasil penyederhanaan birokrasi itu penyederhanaan struktur organisasi. Nah, referensi atau petunjuk bukti dukung itu bagan KSOTK-OPD dengan bagan pada surat Menpan tentang model PSO. Ini untuk baris referensi ini merupakan dokumen yang bisa Bapak Ibu perbandingkan di OPD-nya. Jadi untuk menjawab pernyataan pertama, Bapak Ibu harus cross-check dulu apakah bagan KSOTK OPD-ku ini sudah sama dengan amanat pada PSO gitu. Nah, setahu kami untuk
penentuan SOTK model PSO ini dulu pada bagian organisasi sudah melakukan apa ya istilahnya, sudah memberikan template kepada teman-teman OPD, dan saya rasa semua struktur yang ada saat ini seluruhnya sudah sesuai dengan model PSO Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika jenengan perbandingkan, jenengan cek sudah sesuai, jenengan sekarang tinggal pilih dari jawaban. Kalau jawabannya di Permenpan 20 ini Bapak Ibu pilihannya ada 4. STS ini sangat tidak setuju. Terus yang kedua adalah tidak setuju. Yang ketiga adalah setuju. Dan yang keempat adalah sangat setuju. Nah, untuk masing-masing jawaban di sini juga ada definisi operasionalnya. Nah, kalau STS sangat tidak setuju, itu berarti tidak diperlukan penyesuaian desain organisasi karena secara menyeluruh telah sesuai atau selaras dengan ketentuan dan peraturan. Kemudian jawaban yang kedua, tidak setuju, itu tidak diperlukan penyesuaian desain organisasi karena sebagian besar telah sesuai atau selaras dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini bedanya ini Bapak Ibu. Di sini kan ada kalimat karena secara menyeluruh begitu ya. Nah, kalau secara menyeluruh ini berarti 100%. 100% SOTK yang ada di OPD jenengan itu sudah seluruhnya selaras dengan ketentuan. Sedangkan kalau di pernyataan yang ini, definisi yang tidak setuju, itu karena sebagian besar. Nah, karena sebagian besar, nah, untuk definisi sebagian besar itu kami anggapnya sebagian besar ini di atas 50% Bapak Ibu. Misalkan di OPD-nya jenengan ketika dicek, oh ternyata dari seluruh SOTK yang ada nih sebagian yang tidak sesuai gitu ya. Oh, sebagian itu jenengan lihat, kira-kira sebagian itu persentasenya berapa persen dari keseluruhan struktur yang ada di organisasi. Oh, ternyata yang tidak sesuai itu 10%. Oke, berarti yang tidak sesuai itu 10%. Yang sesuai berarti 90%, begitu ya. Nah, mestinya jenengan nanti milihnya di jawaban tidak setuju. Kemudian saya contohkan yang kedua. Dimensi selanjutnya ya, subdimensi. Kalau tadi subdimensi kompleksitas, ini kita coba. Nah, ini subdimensi formalisasi. Subdimensi formalisasi, pernyataan yang pertama, tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja. Nah, ini dengan pernyataan ini kira-kira jenengan setuju apa tidak, gitu ya. Nah, untuk pernyataan ini maksudnya adalah pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah seluruh tugas dan fungsi yang ada di unit organisasi telah ada dan dituangkan secara cukup lengkap dan rinci sesuai strategi organisasi dan telah ditetapkan secara resmi. Nah, bukti dukungnya jenengan bisa lihat di Perbuk KSOTK-nya, ngeceknya. Ketika jenengan ngecek, oh ternyata seluruh tugas dan fungsi saya itu di OPD saya sudah sesuai seluruhnya gitu dengan strategi organisasi. Oh ya sudah, berarti untuk pernyataan ini kira-kira kan ini tugas dan fungsi unit organisasi perlu dirumuskan secara jelas ya. Nah, kira-kira yang menggambarkan jawaban kondisi OPD dengan itu yang mana, itu yang jenengan pilih. Misalkan di STS, seluruh tugas dan fungsi organisasi dirumuskan sesuai secara jelas dalam peraturan organisasi dan tata kerja. Oke, sangat tidak setuju. Jadi ini Bapak Ibu, jenengan hati-hati ya. Yang harus jeli itu mengartikan atau memahami pernyataan. Karena pernyataan ini ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Jangan sampai nanti jenengan kebalik jawabnya. Nah, kalau pernyataan yang ini saya contohkan, itu kan berarti pernyataan ini maksudnya adalah mengarahkan kita agar tugas dan fungsi saat ini perlu dirumuskan lagi secara jelas, kan gitu.
Padahal nyatanya sekarang Perbuka SOTK kita itu sudah sesuai dengan visi misi organisasi, dengan strategi organisasi. Maka mestinya kita tidak perlu merumuskan lagi karena sekarang kondisinya sudah sesuai dengan strategi organisasi. Makanya jenengan dengan pernyataan ini saya tidak setuju gitu. Saya tidak setuju untuk merumuskan lagi karena saat ini kondisinya sudah sesuai. Nah, ini misalkan jawaban sangat setuju. Jika atas pernyataan ini jenengan memilih sangat setuju, berarti jenengan menyetujui bahwasanya tugas dan fungsi organisasi itu perlu dirumuskan dengan jelas. Sehingga ketika jenengan memilih sangat setuju, berarti seluruh tugas dan fungsi ini harus dirumuskan kembali secara jelas karena SOTK yang sekarang ada sama sekali tidak sesuai dengan strategi organisasi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya harus sangat berhati-hati dalam memahami definisi operasional masing-masing pernyataan. Di sini kami berikan beberapa referensi atau petunjuk bukti dukung yang bisa Bapak Ibu jadikan rujukan ya Bapak Ibu. Maksudnya jenengan itu untuk ngecek kalau pernyataan ini kita ngeceknya di dokumen apa ya gitu. Nah, khusus Permenpan 20 ini, jenengan nanti ketika melakukan pengisian, tidak perlu mengupload bukti dukung. Tidak perlu menunjukkan atau menyertakan bukti dukung. Hanya saja jenengan jadikan rujukan ketika melakukan pilihan jawaban. Seperti itu. Tapi di sini ada sudah kami sediakan dokumen apa yang bisa jenengan jadikan rujukan. Dan nanti juga Bapak Ibu akan menemukan beberapa referensi atau petunjuk bukti dukung yang tidak berupa dokumen Bapak Ibu. Misalkan, nah contohnya yang ini untuk pernyataan subdimensi apa nih? Pernyataan subdimensi sentralisasi ini kami buat strip. Ini berarti tidak ada bukti dukung atau rujukan yang harus jenengan cek. Karena ada beberapa pernyataan yang sifatnya subjektif. Nah, untuk pernyataan yang sifatnya subjektif ini nanti di OPD bisa dilakukan kesepakatan atau musyawarah dan diskusi di internal tim evaluasi kelembagaan OPD, Bapak Ibu begitu. Ini sudah kami persiapkan. Jadi mohon maaf kami tidak tidak menjelaskan satu persatu ya Bapak Ibu, karena kalau menjelaskan satu persatu bisa-bisa mungkin nanti 2 jam ke depan kita masih belum selesai. Nah, kita masih belum membahas yang Permendagri 99. Jadi ini nanti modul ini akan kami bagikan ke jenengan apabila dalam hal pengisian butuh koordinasi secara teknis bisa koordinasi dengan kami melalui grup atau secara langsung ke bagian organisasi. Nah, ini modulnya. Nah, nanti jenengan pada saat melakukan pengisian di OPD-nya, mekanismenya monggo kami serahkan tim evaluasi kelembagaan di perangkat daerah. Sebenarnya kalau yang pernah kami lakukan ada 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama misal jadi jenengan kan membentuk tim evaluasi kelembagaan dulu nih. Di OPD membentuk tim evaluasi kelembagaan. Kemudian sudah ada personil siapa saja yang tergabung dalam tim evaluasi kelembagaan. Kemudian setelah terbentuk tim, jenengan melakukan diskusi untuk melakukan pengisian evaluasi ini. Metodenya untuk menjawab ada 2. Yang pertama untuk melakukan penentuan jawaban ini, tim yang ada itu melakukan diskusi untuk memilih jawaban atas nama perangkat daerah gitu ya. Untuk memilih jawaban. Kesepakatan misalkan pernyataan yang nomor 11 ini kita tim berdiskusi, ternyata tim sepakat jawabannya sangat tidak setuju. Oh ya sudah, berarti nanti untuk pernyataan ini jawabannya sangat tidak setuju. Itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, jenengan bisa misalkan masing-masing diberikan kuesioner ini untuk memilih seluruh jawaban. Nah, masing-masing anggota diberikan kuesioner, memilih jawaban, dan jawaban dari seluruh
anggota tim itu nanti akan jenengan kompilasi, jenengan pilih mana jawaban yang terbanyak, itu yang akan diakui sebagai jawaban OPD. Nah, itu terserah mekanismenya bagaimana. Yang penting nanti kami, tim evaluasi kelembagaan kabupaten, ketika meminta data jawaban dari tim evaluasi kelembagaan OPD, jawabannya hanya ada satu lembar kertas kerja jawaban dari OPD, dan itu atas nama OPD itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini modulnya Bapak Ibu. Nanti ketika jenengan setelah berdiskusi dengan tim, jenengan harus mengisi jawaban itu pada lembar kertas kerja. Lembar kertas kerja yang sudah kami persiapkan. Lembar kertas kerjanya, mohon izin. Nah, ini untuk kertas kerjanya, ini juga ada file tersendiri kertas kerjanya. Di sini ada 2 sheet, Permenpan RB sama Permendagri. Untuk kertas kerjanya nanti mohon untuk diisikan, misalkan ini pernyataan nomor 1, OPDA pilih jawabannya sangat setuju, hal diisi. OPDB isiannya sangat tidak setuju, misalkan gitu. Nah, itu jenengan tinggal isi jawabannya di sini. Demikian ya Bapak Ibu. Nanti jenengan silakan setelah melakukan diskusi untuk menentukan jawaban, silakan diisi di lembar kerja ini. Itu untuk evaluasi kelembagaan kertas kerja dan pernyataan pada evaluasi kelembagaan Permenpan. Jadi itu gambarannya. Untuk indikator-indikator ini tadi secara umum sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ini hanya penjelasan untuk masing-masing pernyataan atau indikatornya. Jadi di setiap subdimensi, ini kalau dimensi struktur itu ada subdimensi kompleksitas dan formalisasi. Untuk subdimensi kompleksitas yang diukur itu ini ada 4 hal. 4 hal ini nanti yang akan dipertanyakan di setiap pertanyaan. Jadi indikator kompleksitas struktur organisasi itu akan akan dinilai di satu pernyataan. Nah, seperti itu. Misalkan untuk indikator yang ini, yang tingkat spesialisasi atau jabatan itu akan dinyatakan di pernyataan nomor sekian. Itu ini hanya gambaran isi kuesioner saja, menilai tingkat apanya gitu. Ini seperti formalisasi untuk menilai tingkat kejelasan prosedur kerja, untuk mengetahui tingkat kejelasan kebijakan kerja, untuk mengetahui tingkat pembakuan proses kerja, dan sebagainya. Ini juga untuk indikator dimensi struktur, masih dimensi struktur ini subdimensi sentralisasi. Kemudian ini untuk dimensi proses, indikatornya apa saja. Nah, ini ada subdimensi keselarasan, tata kelola, sampai dengan teknologi informasi. Secara rinci itu sudah tertuang di dalam 62 kuesioner untuk Pemda tadi Bapak Ibu. Nah, nanti outputnya dari masing-masing pernyataan itu Bapak Ibu ketika jenengan sudah memilih, jenengan isi, itu akan ada nilainya masing-masing. Nilainya masing-masing ini juga sudah dirumuskan oleh tim Kemenpan RB sehingga nanti akan kami olah datanya dan akan muncul skor. Nah, skor itu seperti ini. Jadi skornya itu ada peringkat komposit 1 sampai komposit 5. Jadi yang paling tertinggi, paling baik itu adalah di peringkat komposit 5. Oke. Nah, saya rasa di tahun 2022 kemarin, jadi sudah kami bagikan ya ke Bapak Ibu sekalian OPD khususnya.
Mudah-mudahan hasil evaluasi tahun kemarin itu di setelah berjalan 3 tahun sekarang ada perbaikan Bapak Ibu nih. Jadi kalau kemarin kita kata Pak Kabak istilahnya kita melakukan evaluasi seadanya di era COVID, mudah-mudahan sekarang kita lebih fokus dan kita lebih paham sehingga lebih fokus sehingga pengisiannya nanti hasilnya juga lebih baik. Ini untuk outputnya. Kemudian untuk evaluasi kelembagaan versi Permendagri nomor 99 tahun 2018. Nah, ini secara ketentuan kalau di pasal 3 Permendagri 99 mengamanatkan bahwa pembinaan penataan perangkat daerah itu dilakukan paling sedikit 1 tahun 1 kali Bapak Ibu. Nah, dalam pasal 4 sebenarnya Pak, dalam pasal 4 itu pembinaan penataan perangkat daerah. Ya, kalau di pasal 3 kan menyampaikan bahwasannya pembinaan penataan perangkat daerah ya, paling singkat, paling sedikit satu kali dalam 1 tahun. Nah, bentuk pembinaan penataan perangkat daerah itu ada 3 hal Bapak Ibu. Meliputi strukturnya, meliputi budayanya, meliputi inovasinya. Nah, kemudian pembinaan penataan perangkat daerah itu sendiri dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, penilaian, dan penghargaan. Nah, untuk evaluasi kelembagaan versi Permendagri 99 ini, istilahnya adalah istilah penilaian ini Bapak Ibu. Jadi perangkat daerah kita itu dinilai tingkat kematangannya. Ini lebih lanjut di pasal 13, penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C merupakan penilaian terhadap tata laksana, budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi. Jadi, evaluasi Permendagri 99 ini sebenarnya kalau kita melihatnya itu apa ya? Bagian dari agenda pembinaan penataan perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, pembinaan perangkat daerahnya ini dalam bentuknya dinilai atau penilaian. Penilaian istilahnya penilaian tingkat kematangan suatu organisasi. Dan item yang dinilai itu ada 3 besar sebenarnya. Proses bisnisnya, budaya, dan inovasi. Tapi secara lebih lengkapnya ketika dijabarkan itu ada 11 variabel. Nah, ini variabelnya itu ada A sampai dengan K. Mulai dari perencanaannya, bagaimana kondisi perencanaan perangkat daerah saat ini. Kemudian bagaimana kondisi monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Kemudian bagaimana penjaminan mutu layanan di perangkat daerah. Bagaimana SOP-nya, bagaimana pendidikan dan pelatihan jabatan di dalam OPD itu sendiri. Kemudian bagaimana analisis kebijakan dan pemecahan masalahnya, sampai dengan bagaimana budaya organisasinya. Dan ini sepertinya ada yang sama ya, ada dari 11 variabel ini, ada beberapa yang hampir sama dengan pernyataan atau dimensi dan subdimensi pada Permenpan 20. Sehingga saya rasa ini nanti sekaligus aja Bapak Ibu ketika melakukan pengisian dan apa namanya. Jadi masih nyambung gitu loh. Ketika jenengan melakukan pengisian di Permenpan 20 nanti beberapa bukti dukung itu juga bisa digunakan sebagai bukti dukung pada evaluasi Permendagri 99 ini. Nah, khusus evaluasi Permendagri 99 ini Bapak Ibu, jenengan selain memilih kondisi yang ada di kuesioner, jenengan harus menyertakan bukti dukung seperti itu. Ini untuk kuesionernya sendiri, kuesioner penilaian kematangan terdapat 11 variabel. Dari 11 variabel ini, masing-masing variabel memiliki 5 indikator. Nah, 5 indikator ini adalah indikator yang harus jenengan pilih. Jenengan itu berada pada di indikator yang nomor 1, yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, apa tingkat 5. Jadi dari setiap variabel itu ada 5 indikator, 5 tingkatan ya indikatornya. Dan setiap indikator itu memiliki skor Bapak Ibu. Nah, skornya sudah ditentukan oleh Kemendagri. Dan setiap indikator yang dipilih harus dibuktikan dengan data dukung. Seperti itu.
Izin kami share sama seperti Permenpan tadi. Kalau di Permendagri ini kemarin kami tim evaluasi kelembagaan kabupaten sudah menyiapkan modul yang bisa digunakan oleh teman-teman OPD dalam melakukan evaluasi kelembagaan. Nah, ini. Jadi variabelnya kan ada 11 ya Bapak Ibu. Ini kolom A ini kolom variabel. Ini ada 11 variabel. Masing-masing variabel itu ada indikator nih, variabel indikator. Ini indikator sebenarnya. Nah, indikatornya ada 5. Nanti jenengan itu tinggal memilih saja. Untuk variabel perencanaan pembangunan daerah, OPD jenengan ada di tingkat mana? Di tingkat 1 kah, tingkat 2 kah, tingkat 3, 4, apa 5? Nah, masing-masing tingkat ini ada indikatornya Bapak Ibu. Misalkan, saya contohkan ya, variabel 1. Variabel 1 perencanaan pembangunan daerah. Tingkat yang pertama, indikatornya penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur. Ini eviden atau bukti dukungnya hanya dokumen renja saja. Berarti di OPD itu hanya memiliki dokumen renja saja kalau di tingkat 1. Nah, misalkan untuk tingkat yang selanjutnya, misalkan kita milih tingkat 3. Tingkat 3 itu penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil atau outcome dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil. Eviden atau bukti dukungnya Renja, KAK, dan dokumen Monef Renja tahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat tingkatan ini kondisi Bapak Ibu, tingkat-tingkat ini menggambarkan kondisi, di mana kondisinya itu berjenjang. Kalau tingkat kondisinya, misal tingkat kondisinya level paling bawah, tingkat 2 itu lebih baik lagi, tingkat 3 lebih baik lagi, sampai dengan level tingkat 4. Kalau tingkat 4 ini, rata-rata tingkat 4 ini sudah menggunakan teknologi informasi Bapak Ibu. Nah, kami cek dari seluruh variabel, kalau yang kondisi tingkat 4 itu hampir seluruhnya itu menggunakan teknologi informasi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cek aja, kira-kira ini kan sudah kita kasih referensi eviden atau bukti dukung ya. Nanti jenengan cek, ketika di OPD jenengan punya dokumen-dokumen ini, dan bisa membuktikan ada dokumen-dokumen ini, berarti jenengan ada di tingkat 5 gitu. Nanti langsung saja diisi di kertas kerjanya untuk variabel 1 jenengan ada di tingkat 5. Demikian. Nah, sebenarnya Permendagri 99 ini kalau kita simpulkan ya, hanya ada 11 pertanyaan atau pernyataan Bapak Ibu. Ada 11 pernyataan yang harus jenengan pilih. Ya, tinggal jenengan memilih di OPD itu kondisinya berada di kondisi yang mana dari seluruh tingkatan. Begitu juga dengan dokumen-dokumennya. Ketika jenengan bisa menyajikan dokumen bukti dukung ini, ya sudah berarti jenengan pilih tingkatnya di mana. Seperti itu. Nah, ini penjaminan mutu layanan perangkat daerah gitu. Kalau tingkat 1 tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan, tidak bukti dukungnya tidak dilakukan penjaminan mutu sehingga tidak ada bukti dukung. Kemudian tingkat 2, penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala, namun tidak mempunyai standar. Adanya proses pembubuhan paraf hierarki pada setiap produk naskah dinas. Nah, ini kami anggap untuk pemberian paraf hierarki di setiap produk naskah dinas itu bagian dari penjaminan mutu setiap produk naskah dinas yang dikeluarkan oleh perangkat daerah. Namun masih belum ada standarnya. Nah, kemudian yang level 3, ini lebih naik lagi. Nah, mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala. Nah, secara internal. Nah, selain hierarki di sini dinaikkan levelnya. Selain ada para hierarki, ternyata untuk menjamin produk itu baik, nah ada SOP-nya, gitu, terdapat SOP-nya. Seperti itu. Ini yang sudah kami persiapkan, Bapak Ibu. Jadi jenengan tinggal memilih saja, memenuhi bukti dukungnya ada semua apa enggak. Berarti ketika bukti dukung itu jenengan miliki, jenengan bisa menyesuaikan dengan jawabannya. Gitu. Sama ini sampai dengan di level di ke-11.
saya rasa ini ya budaya organisasi juga ini berkaitan dengan budaya berakhlak Bapak Ibu. Budaya berakhlak teman-teman saya rasa seluruhnya sudah mengimplementasikan ini. Nah, tinggal keberadaan seluruh dokumen ini jenengan bisa memenuhi semua apa tidak. Nah, ini berkaitan dengan inovasi. Nah, inovasi ini juga sama. eh, saya rasa setiap OPD juga sudah memiliki inovasi. Ini pengukuran kinerja perangkat daerah. Kita juga saat ini sudah menggunakan Imonef ya dalam pengukuran kinerja. Jadi mungkin kita bisa kayaknya seluruh OPD itu berada di tingkat 5 Bapak Ibu karena pengukuran kinerja kita sudah menggunakan Imonef kinerja dan juga bisa menggunakan e-kinerja BKN. Nah, seperti itu. Saya rasa ini lebih mudah pengisiannya, tinggal nanti dengan pemenuhan bukti dukungnya aja seperti apa. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, untuk bukti dukung ini versi lokal, maksudnya versi lokal itu versi kita di Kabupaten Lumajang karena ini hasil rumusan tim evaluasi kabupaten. Dan ini tidak ada di Permendagri, tapi ini tujuannya kami untuk mempermudah jenengan semua dalam melakukan pendefinisian dan apa sih bukti dukungnya dan apa yang dimaksud gitu. Setelah jenengan melakukan diskusi untuk menentukan jawaban pernyataan evaluasi Permendagri 99, jenengan nanti silakan menginput jawabannya pada kertas kerja yang sudah kami persiapkan. Nah, ini kertas kerjanya sama seperti Permenpan 20 tadi. Nah, ini kertas kerja Permendagri 99 Bapak Ibu. Ini jenengan nanti tinggal memilih jawabannya apa. Misalkan tadi itu kan tingkat ya. Level 1. Misalkan level 1 ketika dicek keberadaan dokumen jenengan ada di tingkat 5. Sudah tingkat 5. Nanti jenis bukti dukungnya tolong diisi jenis bukti dukungnya. Misalkan dokumen renja. Kalau dokumen renja ini, misalkan ada spesifikasi TC berapa ya, berarti jenengan nanti kasih spesifikasinya Bapak Ibu, misalkan TC 33, apa dan lain sebagainya, itu jenis bukti dukungnya jenengan tulis di sini. Ya. Kemudian selain itu jenengan tulis nama bukti dukungnya di sini, jenengan juga menyiapkan file soft copy dokumen itu di Google Drive masing-masing. Nah, itu. Nah, untuk bukti dukung ini mohon untuk dipersiapkan di masing-masing OPD, foldernya dibuat per variabel ya Bapak Ibu ya. Variabel 1 sampai dengan variabel 11 untuk memudahkan nanti dalam pengecekan. Seperti itu. Nah, ini gambaran untuk evaluasi Permendagri 99. Jadi ada 11 variabel yang perlu jenengan jawab. Jenengan ada di kondisi yang mana? Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya dan timeline-nya bagaimana gitu ya. Ini sudah kami siapkan di sini bahwasanya teknis pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah nanti Bapak Ibu di OPD khususnya teman-teman sekretariat ya karena secara ketentuan diamanatkan memang yang bertanggung jawab melakukan evaluasi kelembagaan ini adalah di sekretariat. Jadi nanti teman-teman sekretariat silahkan melakukan konsolidasi di internalnya, koordinasi untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut ini. Nah, ini di angka 1 tanggal 12 September hari ini Bapak Ibu kita melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD. Kemudian yang kedua tahapannya yaitu tanggal 13 sampai 23 September, 10 hari kalender itu kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk melakukan pembentukan tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Nah, untuk tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah ini sedap saya bukakan dulu format SK tim ya. Nah, ini untuk draft SK timnya sudah kami siapkan. Jenengan nanti tinggal merubah yang kami tandai warna merah. Oke.
Nah, ini kemudian ini untuk susunannya ini juga sudah kami persiapkan Bapak Ibu. Ini susunannya sudah kami persiapkan. Tugasnya juga sudah kami persiapkan. Nah, sudah nanti jenengan tinggal melakukan penyesuaian saja. Dan untuk pengaturannya, sebentar, untuk pengaturan susunan anggota tim, sebentar. Nah, jadi itu draft SK timnya nanti akan kami share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk susunan timnya tersendiri seperti ini. Jadi, nah ini untuk susunannya kan ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, ada ketua, sekretaris, dan anggota wajib dan anggota tambahan, Bapak Ibu. Jadi, mohon izin. Untuk penanggung jawab di level kabupaten ini sudah saat ini kami sudah terbentuk. Nah, kabupaten penanggung jawabnya Sekda, Pak Sekda, kemudian ketuanya Bapak Asisten Administrasi, sekretarisnya Kepala Bagian Organisasi, dan anggotanya perwakilan OPD terkait. Nah, perwakilan OPD terkait ini mungkin perlu diketahui Bapak Ibu ya. Di sini kami tim evaluasi kelembagaan kabupaten melibatkan teman-teman dari inspektorat, dari Bapeda, dari BKD, dari BPKD, dari bagian hukum, dari Diskominfo, dan dari kami bagian organisasi sendiri Bapak Ibu. Sedangkan untuk di Sekretariat Daerah atau Setwan, ini nanti ke penanggung jawabnya kalau di Setda asisten administrasi, kalau di Setwan, Sekwan. Nah, nanti untuk ketuanya itu kepala bagian karena tidak ada sekretaris ya di sana ya, jadi langsung kepala bagian. Misalnya tidak ada, kan langsung sekretaris DPRD gitu, tidak ada eh, jalur yang di bawahnya kepala OPD, jadi langsung ke kepala bagian. Untuk sekretaris timnya bisa menggunakan kasubag yang ada atau jabatan fungsional yang ada di OPD-nya. Dan anggota wajib itu adalah kepala bagian lainnya di lingkungan Setda atau Setwan. Jadi anggota wajib adalah kepala bagian yang tidak menjabat sebagai ketua. Dan anggota tambahannya silahkan dimasukkan sesuai kebutuhan dan kompetensinya masing-masing. Untuk inspektorat itu juga sudah kami tata, penanggung jawabnya inspektur, ketuanya sekretaris, sama dengan dinas badan dan kecamatan, ketuanya sekretaris. Nah, untuk sekretaris tim itu dari Kasubag Umpek atau pejabat yang menangani kelembagaan perangkat daerah. Nah, itu Bapak Ibu, nanti dengan sesuaikan nomenklaturnya sesuai dengan nomenklatur di masing-masing perangkat daerah. Untuk anggota wajibnya, di inspektorat itu seluruh irban, di dinas badan anggota wajibnya seluruh kepala bidang, dan di kecamatan seluruh kepala seksi. Dan anggota tambahannya silahkan ditambahkan sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Itu nanti jenengan sesuaikan dengan susunan yang ada pada template SK, tim evaluasi kelembagaan OPD. Nah, setelah jenengan di OPD melakukan pembentukan tim, selanjutnya silakan Bapak Ibu dengan dikoordinir oleh Ketua Tim OPD melakukan pembahasan jawaban kuesioner. Nah, setelah melakukan pembahasan tim kuesioner, kemudian menuangkan jawaban itu pada lembar kertas kerja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kami berikan waktu sampai dengan tanggal 23 September 2024. Dan di tanggal yang sama, di tanggal 23 September itu kami tim kabupaten akan melakukan diskusi untuk melakukan untuk pengisian jawaban kuesioner sebagai responden level 1, responden level kabupaten.
itu kami akan melakukan di tanggal 23. Kemudian setelah itu di tanggal 24, Bapak Ibu, 24 September kami akan mengundang perwakilan dari tim evaluasi kelembagaan OPD untuk mengundang secara offline, bukan Zoom ya, akan mengundang secara offline. Jadi kita kumpul jadi satu, seluruh perwakilan tim evaluasi OPD. Setelah berkumpul, nanti akan kami berikan kesempatan untuk melakukan entry data. Jadi entry data apa? Untuk melakukan entry data jawaban kuesioner, baik versi Permenpan maupun versi Permendagri. Nah, jadi Bapak Ibu, kami tidak mau lagi ada beberapa OPD yang pamit, kami tidak bisa hadir, kami belum memiliki jawaban ya. Jadi mohon maaf, kami tidak berharap adanya hal tersebut. Jadi kami inginnya di sisa waktu yang sudah kami sediakan ini, jenengan maksimalkan, jenengan lakukan pembahasan dengan tim, sehingga nanti ketika kami undang di tanggal 24 September, seluruhnya sudah memiliki jawaban hasil jawaban kuesioner dari dua ketentuan dimaksud. Nah, jadi inputnya bersama-sama Bapak Ibu, nanti kami undang offline. Ketika input atau entry data ini sekaligus nanti akan kami minta dokumen berita acara hasil pengisiannya. Nah, jadi berita acara hasil pengisian evaluasi wajib juga dibawa dalam bentuk soft copy saja, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di tanggal 25 sampai 29 September itu kami akan melakukan olah data dan kami tim kabupaten akan melakukan pengisian jawaban esai. Mohon maaf di slide itu keliru ya. Mestinya kami akan melakukan pengisian jawaban esai oleh tim kabupaten. Kami olah data, kemudian terakhir di 30 September itu data kami akan melakukan pengiriman laporan hasil evaluasi kelembagaan ke kementerian. Ini Bapak Ibu jadwal yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan jenengan bisa berhitung mulai sekarang dan mempersiapkannya dengan baik. Kemudian untuk rencana teknis pengisian kuesioner, jadi nanti akan kami undang di tanggal 24 September besok, minggu depan ya Bapak Ibu. Jadi petugas yang diundang adalah 1 orang perwakilan dari tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Kemudian yang kedua, petugas OPD tersebut kami wajibkan membawa laptop, kemudian membawa file soft copy SK tim yang sudah ditandatangani, SK tim evaluasi kelembagaan OPD, kemudian berita acara hasil pembahasan kuesioner yang sudah ditandatangani, serta dokumen kertas kerja hasil pengisian kuesioner yang sudah ditandatangani, dan file soft copy bukti dukung yang sudah dipersiapkan di link Google Drive. Nah, untuk file bukti dukung ini khusus untuk evaluasi Permendagri 99 ya. Itu mohon untuk disiapkan di link Google Drive yang ditata di masing-masing folder. Jadi nanti ada 11 folder. Foldernya itu per variabel. Kemudian selanjutnya petugas OPD silakan menempati tempat duduk yang disediakan. Nanti akan kami bagikan link untuk melakukan pengisian baik versi Permenpan RB maupun Permendagri. Jadi nanti petugas OPD itu akan mengisi melalui dua link untuk memasukkan jawaban dari OPD masing-masing. OPD diberikan waktu untuk melakukan pengisian jawaban atau entry datanya itu total 60 menit. Nah, kemudian setelah pengisian, panitia nanti akan melakukan cross-check pengisian oleh OPD. Jadi langsung kita cross-check berjalan data yang sudah masuk. Yang sudah selesai, OPD langsung dapat meninggalkan tempat. Bagi yang belum, akan kami tahan sampai dengan data terisi. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, mungkin nanti saya rasa teman-teman OPD kalau sudah sudah dikasih tahu lebih awal, jenengan bisa mempersiapkan dengan baik dan bisa jadi mungkin tidak sampai 60 menit sudah selesai sepanjang semua data-datanya sudah siap. Nah, jadi itu rencana teknis pengisian kuesioner di tanggal 24 dan selanjutnya slide sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk
eh, penyampaian sosialisasi terkait evaluasi kelembagaan kami rasa sudah selesai. Mungkin nanti akan kami buka sesi tanya jawab. Silakan monggo yang mau tanya jawab, kami batasi 5 penanya untuk melakukan pertanyaan, untuk memberikan pertanyaan bisa melalui Zoom meeting atau maksudnya bisa melalui raise hand atau melalui chat ya Bapak Ibu. Nah, oke, untuk perlu diketahui bahwasanya berita acara juga nanti akan kami share. Mohon izin nanti link materi sama dokumen modul, kertas kerja dan lain-lain akan kami persiapkan, akan kami siapkan di link dan linknya akan kami kirimkan. Mungkin karena di grup tidak ada grup kelembagaan ya, izin kami sampaikan di grup koordinasi Anjab ABK. Karena saya rasa teman-teman yang menangani Anjab ABK juga kayaknya yang ditugaskan hadir di Zoom hari ini. Itu saja dari kami Bapak Ibu untuk materi. Monggo mungkin yang ingin bertanya kami persilahkan. Kami batasi 5 pertanyaan. Ya, ini dari Kecamatan Tempur Sari ada pertanyaan ya di kolom chat untuk SK evaluasi kelembagaan dari kecamatan. Selain Sekjam, siapa lagi yang boleh Mbak menjadi ketua? Nah, untuk ketuanya, khusus ketua ini harus sekretaris kecamatan, Bapak, yang Kecamatan Tempur Sari ya. Untuk kecamatan, memang ketuanya harus sekretaris kecamatan. Jika saat ini sekretaris kosong, saya rasa pasti ada PLT atau PLH-nya. Sehingga nanti PLT atau PLH-nya yang menjadi ketua. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan kami berikan kesempatan. Oke. Oke, Mbak Mega, untuk materi nanti akan kami share di grup. Mbak Mega, kami di-share di grup Anjab ABK ya. Jadi nanti misalkan teman-teman yang ditugaskan menghadiri Zoom meeting hari ini tidak tergabung di dalam grup Anjab ABK, monggo nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang menangani Anjab ABK atau teman-teman yang tergabung di grup koordinasi Anjab ABK. Jadi kalau melihat kalender ya Bapak Ibu, tanggal 23 itu hari Senin, Senin 2 minggu lagi. Jadi mudah-mudahan jenengan sudah bisa memetakan dan saya rasa teman-teman sudah punya pengalaman ya untuk mengisi evaluasi kelembagaan versi Permenpan 20 2018 ini. Nanti rencananya setelah evaluasi ini akan kami buatkan semacam lembar hasil evaluasi, laporan hasil evaluasi setiap OPD. Kalau dulu kita buat hanya muncul nilainya saja. Nah, nantinya akan kami berikan yang lebih lengkap, kondisi per subdimensi masing-masing OPD itu seperti apa. Bagian hukum ada yang tanya, kalau Sekdin jadi PLTK Dinas maka merangkap ya? Iya, benar merangkap. Karena nanti di di draft SK tim itu yang kami persiapkan tidak muncul namanya untuk yang kepala Mas, hanya muncul jabatannya saja. Iya. Oke.
Nah, ini. Nah, di SK tim ini kan hanya muncul nomenklatur jabatannya saja ya. Kepala apa, terus sekretaris apa gitu. Tidak muncul namanya Bapak Ibu. Langsung nomenklatur jabatannya saja. Sehingga tidak menjadi masalah ketika terjadi perubahan pejabat, namanya berubah, tidak bermasalah. Monggo Bapak Ibu, saya rasa kok kayaknya sudah jelas semua ya. Tinggal eksekusi aja ini. Pak Denny kayaknya senyum-senyum. Pak Denny. Oke. Karena ini sudah terstruktur Bapak Ibu. Oh nggih, perlu diketahui bersama bahwasanya berkaitan dengan kelembagaan juga scoring urusan pemerintahan ya yang beberapa waktu lalu sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi untuk informasi saja bahwasanya di minggu depan rencananya kami akan melakukan tes ulang bagi beberapa urusan pemerintahan yang nampaknya turun nih scoringnya dari tahun sebelumnya. Nah, kami akan melakukan tes ulang dengan persiapan saja. Kami mohon untuk melakukan cross-check lagi, dicek-cek lagi data-data dukungnya, kondisi existingnya, apakah memang sudah benar-benar sesuai dengan yang di-upload terakhir, atau mungkin ada perubahan. Karena sebelum kami proses scoring kelembagaannya, scoring urusan pemerintahannya, sebelum kami proses ke gubernur ya, melalui Biro Organisasi Prof Jatim, akan kami lakukan klarifikasi ulang. Tapi ini tidak berlaku untuk seluruh urusan pemerintahan Bapak Ibu, hanya beberapa urusan pemerintahan yang berpotensi turun. Karena kebetulan kemarin ada perintah dari pimpinan Pak Sekda untuk melakukan klarifikasi ulang seperti itu. Bapak Ibu, kami tunggu sampai jam 10.45 ya. Masih ada kesempatan 2 pertanyaan lagi. Oke, Satpol PP Kabupaten Lumajang. Untuk tambahan anggota di SK ada batasan jumlah atau bebas? Bebas Bapak Ibu. Untuk anggota tambahan silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tidak ada batasan. Informasi tambahan lagi Bapak Ibu, minggu depan juga kami akan melakukan sosialisasi tentang Perbup Sistem Kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Jadi mungkin yang selama ini Bapak Ibu tunggu-tunggu, Perbupnya sudah ditetapkan dan kami akan melakukan sosialisasi di minggu depan. Sepertinya undangannya juga sudah di-share oleh teman-teman kami. Silakan di cross-check. Sosialisasinya akan kami lakukan melalui Zoom meeting. Dan sama yang kami undang juga teman-teman dari sekretariat yang menangani kelembagaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti semua ya. Ini karena dampaknya juga ke khususnya berdampak kepada teman-teman OPD yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi. Kalau yang kecamatan dan kelurahan, saya rasa tidak terdampak, tapi tetap kami undang untuk mengikuti sosialisasi tersebut karena ada beberapa pengaturan yang terkait di Perbup Sistem Kerja itu terkait dengan kecamatan dan kelurahan, meskipun tidak terdampak penyederhanaan birokrasi. Bapak Ibu sudah jam 10.45, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, berarti kami rasa sudah cukup jelas penyampaian dari kami, begitu juga dengan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan berarti timeline ya. Jadi nanti batasannya jenengan melakukan pembentukan tim dan melakukan diskusi di internal untuk menentukan jawaban kuesioner dari tanggal 13 besok sampai dengan tanggal 23 September. Dan tanggal 24 akan kami lakukan kegiatan dan kami akan undang Bapak Ibu jenengan, Bapak Ibu dari OPD perwakilan jenengan 1 orang untuk menghadiri kegiatan pengentrian data hasil evaluasi kelembagaan. Format-formatnya mohon jangan lupa dibawa karena di saat entry itu nanti kita mewajibkan jenengan untuk mengentry SK tim dan juga berita acara. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya dan keikutsertaannya pada acara sosialisasi hari ini. Kami mohon maaf apabila banyak hal yang terjadi kesalahan teknis tadi dan beberapa hal mungkin yang kurang dari penyampaian kami. Oke, izin kami akhiri Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, untuk di sana, yes.